Inna sanaka syahida wa mubasira wa nadhira wa ta'yan illa wa bidnihi basira jamudira hadirin rahimakumullah. Marilah kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah, sadarilah atau renungkanlah sejenak bahwa kehadiran kita di tempat ini, di masjid ini, semata-mata taufik wal hidayah Allah, petunjuk dan pertolongannya. Adapun yang saya sampaikan pada pagi ini, temanya adalah bahwasanya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis ada beberapa untuk mendapatkan tiket masuk surga, dan ketika masuk surga tanpa dihisab juga ada, yang dihisab juga ada melalui istilah timbangan itu. Wa ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dari sahabat Aqai bin Yasar an Ka'bah bin Ka'bah, Rasulullah bersabda, "Sulusul ummati yadkhulul jannah bi ghairi hisab." Jadi sepertiga dari umat Rasulullah itu masuk surga tanpa dihisab. Yang menjelaskan malah Allah di dalam Al-Quran itu, di dalam surat yang kedua ayatnya 45. Jadi wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Jangan kamu mengatakan orang-orang yang tak dulu, yang perang dan amwat mati dalam perang sabilillah itu sebenarnya dia itu langsung masuk surga. Nah ini yang tanpa dihisab langsung masuk surga. Tapi apa ya kira-kira saya ono sekali namanya perang membela agama Allah sabilillah, masalah lama perang membela Gus Dur, perang bela Bakar, salah. Jangan kok sekarang Pak, pada waktu masa Rasulullah, para sahabat itu yang empat-empatnya itu Abu Bakar Siddiq, Utsman, Umar, Ali itu karepe minta mati dalam perang Sahid, dia dalam perang itu. Tapi kesemuanya empat sahabat itu pun tidak mati dalam perang lho. Ya Allah, kangen-kangen bagaimana ini wong anane wis sama ojo pikir sama pengen mati dalam perang saya ojo pikir sebenarnya aku kamu dene kok orang yo karo itu namanya takdir. Wah sama nenek-nenek sing tanpa dihisab itu dibawa ke perang. Jadi ketika dia mati perang mau Nabiullah sudah langsung dan langsung di surga, gak lewat apa-apa, langsung di dalam surga. Dia juga bisa kembali ke dunia ini, arwahnya itu menemui keluarganya.
Di antaranya ketika jenengan itu mimpi ketemu Rasulullah, berarti benar-benar jenengan itu ketemu dengan rohnya Rasulullah. Jadi orang yang mati fadilah Allah yang pun surga Allah. Yang kedua yang biru kisah, namanya juga biru, tapi prakteknya memang biru kisah adalah orang-orang yang mayukasabu alai abdi yawmal qiyamati asal faman soluhat soluhat sa'ini amali waman fasadat sa'ini amali. Bahwasanya di yaumil akhir nanti siapa orang yang beriman dan amal solehnya, amal sholatnya soleh, semua amal yang lain dikatakan soleh, diterima semua. Tapi apabila sholatnya fasad, rusak, amal lainnya adalah rusak. Dan bagi yang amal solehnya terjadi, amal sholatnya apa ya? Amal sholatnya soleh. Ini dengan mudah dia itu bisa kata tidak dihisab. Karena dijelaskan di dalam Al-Quran, siapa yang sholatnya itu mempunyai kualitas tertinggi yang qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, atau inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Ketika sholatnya sudah masuk wilayah atau di dalam sholatnya itu mencapai kekhusyukan, atau selama dia di dalam sholatnya itu senantiasa berpikir kepada Allah dari mulai Allahu Akbar sampai salam senantiasa berpikir kepada Allah, inilah yang termasuk sholat yang khusyuk itu di situ. Jadi jelas. Dan orang-orang yang sholatnya khusyuk itu ada tanda-tanda di wajahnya atau darinya cahaya yang bersinar putih. Kalau diawali dari min asari wudu, min asari wujurin min wudu. Dari orang itu kalau wudunya itu sudah sempurna sesuai yang ditompatkan beliau Rasulullah SAW, wudunya sudah soleh, akan keluar cahayanya pada mukanya atau bagian-bagian yang di wudhu itu tadi. Di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa sopo sing sholate lalu mencapai pada kekhusyukan ya Allah, surat yang minum di dalam surat yang ke-19 Allah berfirman, tarohum ruku'an sujadan dan tahu min fadlillah bagi kewana simahum fi wujuhim min asari sujud. Zalika masaluhu fit Taurati wa masaluhu fil Injil. Rasulullah memperhatikan bagi umat-umatnya yang di dalam wilayah umatnya, memperhatikannya. Rasulullah meninggalkan suatu hadis-hadis ataupun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kaifiat dan tata caranya sholat. Rasulullah memperhatikan motor diploma. Beliau meninggalkan dunia, meninggalkan segala urusan-urusannya, segala hukum-hukum termasuk
termasuk kaidah dan tata cara sholat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Kantun sampai maupun belajar. Ruang sujatan yang lalu difadilai dari mana? Di dalam rukuk dan sujudnya yang lalu difadilai dari mana? Senantiasa mencari keridhaan Allah dan mencari keridhaannya Allah. Rukuan sudah tidak tahu mencari karunia dan mencari keridhaan Allah di mana akhirnya nampak pada sujudnya itu, bekas sujudnya, tanda-tanda sujud kalau dia memang benar-benar orang yang sholatnya sudah mencapai tadi khusyuk. Simahum fi wujuhim, pada wajahnya akan keluar sinar putih dan segala bidang yang akan keluar sinarnya sampai menjulang ke langit. Dengan orang-orang yang simahum fi wujuhim tadi, ketika di orang masyarakat yaumil mahsyar, pada hari yaumil mahsyar ini podo-bolone kayak Pak Aziz itu ketok nyapa ini boleh kotone ane Pak barang gitu sampai kalau bisa bermotor aman ngumpul dewe-dewe Pak boleh bolone podo kalau kaji nek dewe bener boleh kudungnya boleh pakaiannya jamaah haji Kabupaten Surabaya, Kota Surabaya berpakaian batik, nek batik podo yang ngumpul dari itu. Orang-orang yang sholatnya sudah mencapai tadi khusyuk atau zikir dalam sholatnya tadi, atau tumaninah dalam sholatnya tadi, mengeluarkan sinar cahayanya ngumpul oleh podo-podo aneh apa Pak? Memang belajar memang sholat sih bersama sholat kamar itu sholat terutama ya paling top itu ya sholatnya ya khusyuk. Kalau bapak-bapak atau ibu berkeinginan belajar khusyuk di sholat, insya Allah kalau bisa pun menyampaikan yang pokok-pokok kalau sampaikan Pak. Tapi memang disuruh Pak. Kalau kiamat itu belajar Quran sabun mencapai 12 tahun Pak. Ketika saya pada 5 tahun saya belajar, saya pun belum merasakan mana ya khusyuk di dalam sholat. 5 tahun Pak, jenengan tak 1 tahun. Pak Aziz mungkin hanya baru berapa bulan ini. Terus lawan Pak belajar. Kalau Allah memberikan edaran, memberikan anjuran bahwasanya sholat khusyuk itu dianjurkan oleh Allah di zaman belajar, insya Allah Gusti Allah sembaring marini taufik wal hidayah. Jadi kok kita belajar sholat khusyuk maupun menurut penafsiran saya, menurut akal saya, khusyuk itu adalah apa? Konsentrasi, wis aku ngerti kamu udah sholat khusyuk adalah konsentrasi loh ya apa balik iso loh ini jadi kita mendapatkan khusyuk di sholat itu adalah taufik hidayah Allah. Dulu ada sahabat saya dari Islam pertama ngomong dengan saya ya belajar ya di sini. Pada suatu ketika dia memang saya suruh naik mimbar ini Pak. Akhirnya dia menyampaikan untuk menjadi khusyuk atau mendapatkan khusyuk itu tidak cukup diprogram dengan nota, tak kencangkan
konsentrasi atau gak ngeling-ngeling urusan dunia, gak kena muni-muni. Pokoknya kita memohon kepada Allah. Akhirnya dia mengatakan di atas mimbar ini memang usul itu adalah tadi taufik balikaya. Dia yang mengalami manusia itu kanggonan al-makhluk khotok banisinya. Terus supaya jangan belajar Pak kalau memberikan taufik balikayanya. Ya pertama, mungkin sampai satu saat kita dengan sholat mendapatkan sekian persen, 10%, 5% atau 2%, akhirnya ingat, tapi untuk mencapai 100% yo ora iso. Iki sing wis lakoni ngoten iki. Sebenarnya kok kula para sahabat sendiri juga begitu, mungkin 100% khusyuk di dalam sholat dari takbiratul ihram sampai akhir belas kakeliman lan donya itu nggih kaya-kaya nggih boten karena manusia kanggonan luput lalani salah lalani makhluk khotok banyak. Jadi kita akan kemauan belajar Allah yang memberikan taufik bagi saya. Selanjutnya ketika nanti di yaumil di orang masyarakat maksyar, setelah orang-orang itu yang enek cahaya sinar putihnya mencorong ke langit, berubah jadi langsung Allah. Dia namanya Allah itu kan berwajah. Langsung orang-orang itu sudah masuk di dalam pagernya atau rumahnya apa surga. Surga pager kami berjalan itu rupi jadi konsep sinare buta kalau sinare kata terang nilai pager nilai mau kecantol pager dari mari kita usahakan Pak, bagaimana supaya kita itu ada sinar yang keluar di wujudin asal sujud. Ada tanda-tanda bekas sujud min asal sujud, diwujudin min asal. Tapi jangan digawe-gawe batok itu usah-usah menjadi orang kurang bertanggung wartahaya. Wong kalau tadi malah sukan itu baru dilakukan belakang saja. Jadi ini bukan satu yang lain. Sujud biasa ditekan, fasjud kali. Karena orang yang sujud itu dekat dengan Allah, berserah diri dengan Allah. Ini yang berkaitan dengan sholat dipakai. Jadi ada keistimewaan nek sholat soleh mencapai pada al-khusyuk dengan mudah Indonesia seperti itu.